Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator ingin memaparkan materi dari kelompok 2 yang berjudul perkembangan teori dan tahapan-tahapan bermain yang disusun oleh Ilham Fajar Elias, Dika Ihsanillah, Ahmad Satari, Ricardo Siregar, dan yang terakhir adalah M. Hanif Ramadan. Di sini materi akan dijelaskan oleh Dika Ihsanillah. Pada Dika Ihsanillah. Ya, ini istilah bermain. Bermain merupakan keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh individu yang sifatnya menyenangkan, yang berfungsi untuk membantu individu mencapai perkembangan yang utuh, baik fisik, intelektual, sosial, moral, dan emosional. Menurut para ahli, mendefinisikan konsep bermain berbeda-beda menurut perspektif masing-masing. Berikut ini adalah beberapa definisi permainan menurut sebagian kecil para ahli. Yang pertama, bermain menurut pendapat Elizabeth Hurlot 1987-320 adalah setiap kegiatan yang dilakukan untuk kesenangan yang ditimbulkan tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Dan yang kedua itu bermain untuk Mulyani 2004 secara umum sering dikaitkan dengan kegiatan anak-anak yang dilakukan secara spontan. Dan yang ketiga, menurut Piaget 1951, bermain merupakan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang demi kesenangan. Yang keempat itu menurut Hess 1999, seorang ahli pengembangan anak dalam bukunya Children Play and Development mengembangkan bermain merupakan hal yang berbeda dengan belajar dan bekerja. Perkembangan bermain menurut Peter Parker. Satu, play. Pada tahap ini anak terlihat tidak bermain seperti yang umumnya dipahami sebagai kegiatan bermain. Anak hanya mengamati kejadian di sekitarnya yang menarik perhatiannya. Apabila tidak ada hal yang menarik, maka anak akan menyibukkan dirinya sendiri. Yang kedua itu adalah solitary play. Pada tahap ini, anak bermain sendiri dan tidak berhubungan dengan permainan teman-temannya. Ya, di sini perkembangan bermain menurut Peter Parker. Yang ketiga itu onlooker play. Pada tahap ini, anak melihat atau memperhatikan anak lain yang sedang bermain. Anak-anak melalui memperhatikan lingkungannya. Dan yang keempat itu parallel play. Pada tahap ini, anak bermain terpisah dengan teman-temannya, namun menggunakan jenis mainan yang sama atau melakukan perilaku yang sama dengan temannya. Dan yang kelima itu associative play. Pada tahap ini anak terlibat dalam interaksi sosial dengan sedikit atau bahkan tanpa peraturan. Anak sedang mulai melakukan interaksi yang intens dan bekerja sama. Dan yang keenam itu cooperative play. Pada tahap ini anak memiliki interaksi sosial yang teratur, kerjasama atau pembagian tugas, peran dalam permainan. Sudah mulai dikatakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perkembangan bermain. Dua, simbolik atau make play. Tahap kedua ini adalah tahap simbolik atau make play atau dikenal dengan tahap bermain pra-operasional. Tahap ini dialami oleh anak kurang
fungsional. Yang keempat, games with rules and sport. Games with rules and sport adalah fase bermain anak-anak berusia 11 tahun ke atas. Anak-anak semakin menyukai permainan yang menggunakan standar dasar dan memiliki unsur olahraga. Perkembangan bermain menurut Dasenberger. A. Sensory motor. Tingkat ini ada ketika anak berusia 0 sampai 5 bulan. Aktivitas bermain anak pada usia ini lebih mengutamakan pada indera dan gerakan tubuh. Perkembangan bermain pada tahap ini kurang lebih sama seperti yang dikatakan oleh Dian Piaget, tetapi hanya terbatas hingga usia 5 bulan. Yang kedua, mastery play. Tingkat ini terjadi saat anak berusia 6 sampai 24 bulan. Aktivitas bermain ini bertujuan agar anak mampu menguasai ragam keterampilan tertentu yang melibatkan fungsi panca indera. Yang ketiga itu role and play. Tingkat ini ada saat anak mulai masuk usia 2 tahun. Aktivitas bermain pada usia ini berupa permainan yang melibatkan motorik dasar seperti bermain ayunan, berjalan di atas tiang, dan jungkat-jungkit. Dan yang keempat itu social play. Tingkat ini ada ketika anak memasuki usia 3 tahun. Aktivitas bermain melalui mengikutsertakan teman usianya dan lingkungan sekitarnya. Anak usia 3 tahun bermain bersama dengan anak yang lain, contohnya bermain petak umpet, menjaga jarak, sepak bola. Dan yang kelima itu dramatic play. Tingkat ini terjadi pada anak usia 4 tahun. Aktivitas bermain berupa permainan peran atau khayal. Contohnya, permainan ini ada bermain dokter-dokteran atau meniru berbagai macam tokoh superhero yang diidolakannya. Jenis-jenis bermain menurut Salford dan Oblum 1994 membagi permainan anak-anak menjadi 4 jenis yang dibagi berdasarkan pada tahap-tahap perkembangan kognitif, yaitu sebagai berikut. Permainan fungsional. Permainan fungsional adalah permainan selama periode sensorimotik dengan bentuk permainan yang bersifat fisik dan berulang. Dan yang kedua itu permainan konstruktif. Permainan konstruktif adalah bentuk permainan yang menggunakan benda untuk membangun atau membantu membuat sesuatu. Menurut tiga, permainan dramatik. Permainan dramatik adalah suatu bentuk permainan yang dilakukan secara figura-figura. Dan yang keempat itu permainan dengan aturan. Permainan dengan aturan adalah suatu bentuk permainan yang dilakukan oleh anak dengan memiliki aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi oleh anak yang memainkannya. Oleh Kai Chandra. Di sini kami akan membuka sesi pertanyaan, yaitu pada saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Gandra, 2022. Sekarang penulis ada namanya di sini main. Ada yang namanya permainan dramatik. Coba jelaskan apa itu permainan dramatik. Terus contohnya macam mana pada anak itu. Yang
kasih ya buat pertanyaannya. Mengapa bermain sangat penting bagi perkembangan anak dan juga seperti kita tahu tidak semua anak mendapatkan kesempatan untuk bermain. Bagaimana tanggapan Anda dengan anak yang sudah bekerja dengan saat umur masih belia? Intinya itu mengapa bermain itu penting untuk anak dan juga bagaimana tanggapan Anda dengan anak yang sudah bekerja di umur yang masih belia. Terima kasih. Baik, berikan pada saudara Gelik Sanza untuk mencari jawaban di sini dahulu. Pertanyaannya akan dijawab oleh Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari peserta. Itu jelaskan apa itu bermain dramatik dan berikan contohnya. Ya, permainan dramatik adalah suatu bentuk permainan yang dilakukan secara berpura-pura yang dinilai ketika anak sudah dapat menyimbolisasikan atau membayangkan objek memiliki peran tertentu. Contohnya itu masak-masak dan dokter-dokteran. apakah saudara sudah jelas? Baik, untuk saudara Adi, pertanyaannya akan dijawab oleh Hanif. Adi, silakan. Baiklah, izinkan saya menjawab pertanyaan dari saudara Adi. Mengapa bermain itu penting untuk anak dan juga bagaimana tanggapan Anda dengan anak yang sudah bekerja di usia belia, usia di sekolah. Bermain mampu menyegarkan dan mengembangkan kognitif melalui kreativitas, memecahkan masalah, menguasai konsep-konsep baru. Bermain juga baik untuk membangun kepercayaan diri anak, menumbuhkan kemauan berbagi dan mengontrol fisik, menguji ketahanan fisik, melatih otot-otot tangan dan menghasilkan gerakan baru. Bagaimana tanggapan Anda dengan anak yang sudah bekerja di usia belia? Adapun beberapa faktor mereka bekerja demi mencari uang untuk biaya sekolah atau orang tua tadi mungkin sudah tua dan tidak ada pekerjaan. Seorang anak pun juga merasakan simpati pada orang tua tadi dan memutuskan untuk ikut bekerja sambil membantu kedua orang tua tadi untuk membiayai sekolah atau membiayai adik-adiknya atau itu kakak. Nah, seperti itu. Di sini berarti efek tadi apa nih? Efek dari dia bekerja tadi. Efek dari dia bekerja tadi. Efeknya adalah dia meringankan beban kedua orang tua dan juga sudah menghasilkan penghasilan sendiri walaupun itu tidak seberapa. Maksud kami kan tadi efek dari kan berarti dia tadi kurang waktu untuk bermain kan? Nah, efek dia untuk ke depan tadi kalau kurang bermain tadi apa? Sebenarnya sudah ada efek karena dia tadi dia membantu orang tua bukan untuk bermain Dari hati. bukan sakit hati sih.
harga tadi, yaitu ATM. Baik, di sini kami akan membuka sesi kedua pertanyaan. Baik, pada saudara Latifah dipersilakan. Bermain merupakan kebutuhan bagi anak. Jelaskan dampaknya jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi. Bermain merupakan kebutuhan bagi anak. Jelaskan dampaknya. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi. Gimana cara anak biar tidak jenuh atau bosan saat bermain? Bagaimana cara menjenuh anak biar tidak jenuh atau bosan saat bermain? Untuk pertanyaan dari saudara Latifah akan dijawab oleh Lebak Senza. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Latifah. Bermain merupakan kebutuhan bagi anak. Jelaskan dampak jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi. Ya, dampaknya itu ada 4. Yang pertama itu melambatnya perkembangan anak. Hal ini disebabkan karena anak tidak memberi kesempatan untuk belajar dan bereksplorasi dengan pribadi dan kompetensi dasarnya. Dan yang kedua itu anak kurang pandai membuat keputusan. Aktivitas bermain membantu anak belajar membantu permainan. Dan yang ketiga itu anak cenderung kurang mengontrol emosinya. Bermain juga sengaja sarana anak belajar mengenal emosinya. Dan yang keempat itu anak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Baik, untuk saudara Latifah, apakah sudah jelas? Baik, untuk pertanyaan dari saudara Ahmad akan dijawab oleh Hanif. Maka Hanif Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Amerikai. Bagaimana cara anak agar tidak bosan atau jenuh saat bermain? Berikut ini beberapa cara mengatasi bosan pada anak yang bisa diterapkan. 1. Biarkan anak membuat keputusan sendiri dan bermainnya yang tidak membahayakan diri sendiri. 2. Libatkan anak dalam kegiatan orang tua. 3. Pancing kreativitas anak. 4. Berikan beberapa pilihan kegiatan. 5. Ajak si anak melakukan aktivitas fisik. Dan yang terakhir, berkunjung ke tempat-tempat yang lain. baik, saudara Ahmad, apakah sudah jelas? Nah, kesimpulan deh. Saya akan menyimpulkan dari materi teori bermain. Menurut saya, teori bermain ini sangatlah penting bagi anak-anak di usianya seperti 3 sampai 5 tahun. Karena anak perlu berinteraksi sesama temannya untuk mengasah kemampuan sosial dan emosional ketika menghadapi teman baru dan atau situasi yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Dan juga anak akan melewati bermain bersama teman-temannya untuk menguasai bahasa dan berbicara. Baik, itu saja kesimpulan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum.